Jadi ada apa ya? Ada beberapa faktor sih yang menguatkan saya. Sebenarnya sih yang membuat saya, kalau generasi saya kan termasuk almarhum ayahanda juga kan sudah bahasa bukan bahasa Bojo, bahasa Bima Gahin Bojo. Tapi ada pernyataan beliau dalam satu itu yang memotivasi saya gitu. Di buku teks aslinya tuh bahwa orang bukan berarti penyebutan Gahin Bojo itu bukan berarti orang Dompu meminjam bahasa Dombojo. Tapi baiklah kita anggap bahasanya itu berasal dari rumpun yang sama gitu. Jadi artinya maksudnya beliau itu Dompu tuh meskipun menyebut Gahin Bojo, tapi itu bukan pinjaman bahasa buat orang Dompu. Kalau teks aslinya tidak ada di Dompu tuh ya. Teks asli di mana? Teks asli misalnya kitab Bo itu. Kan yang aksara yang ada sih. Di Nanti mendai dohon nih. Siapa? Teks asli yang menyatakan itu. Iya. Enggak, bukan dari bukan dari teks asli. Teks asli aku. Yang tulisan bahasa Dompu maksudnya? Bukan, maksudnya yang pakai Arab Melayu misalnya kayak daun lontar atau apa. Oh, enggak ada ya. Itu yang ada itu katanya kita juga nggak bisa melihat. Katanya yang justru yang kopiannya itu Di Bima. Nah, terus katanya lagi aslinya itu dipegang oleh turunannya. Turunan dari turunan Sultan Dompu. Sultan Sirajuddin. Iya, Sultan Sirajuddin. Sultan terakhir lah apa? Muhammad Tajul Arifin. Oh, Tajul Arifin. Oh, itu. Konon katanya sih besar sekali kayak yang dibukain Naka Umar itu. Oh iya, ya. Kan Naka Umar kan cenderung kalau dulu Madros ketika studi ke museum itu beliau pasti akan memperkenalkan ini loh naskah asli Bima, ini loh naskah aslinya. Nah itu waktu saya ke sana, waktu mulai mau nulis buku, membukukan sekitar kerjaan Dompu tuh, kan ditunjukin yang model Muhammad Tajul Arifin. Oke. Tapi yang sudah aksara Latin. Aksara Latin terus saya tanya, ada nggak yang selain ini yang beraksara Arab? Mereka kalian pandang ya. Saya ada nih, tapi istrinya sudah mau jalan masuk tapi artinya setelah dapat informasi dari orang luar ya, ya kan memang ada, cuman tidak bisa ditunjukkan, apalagi mungkin tahu saya akan mempublish. Bisa ditunjukkan ke biasa karena alasan tertentu. Sambil cair saja ada ya, Mada ingin wawancara kita beberapa biar poin. kena dengan ya tujuannya tuh lebih bagus sesuai dengan itu. Disertasi saya tentang kuasa bahasa dalam wacana sejarah Bima Dompu. Tujuannya adalah salah satunya dari riset ini adalah untuk mengurai kebenaran dari sebuah sejarah dalam perspektif ilmu wacana kritis. Nah, ilmu wacana kritis ini hadir untuk melihat bagaimana teks-teks itu didominasi oleh kelompok-kelompok, didominasi oleh penguasa dengan tujuan untuk memarginalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C dan lain sebagainya. Nah, hadirnya wacana kritis ini sebenarnya untuk membela kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam perspektif critical discourse analysis. Ada beberapa pertanyaan tadi, nanti mengalir saja pertanyaannya karena saat ini pertarungan identitas Bima Dompu itu sangat hangat yang saya pantau di media sosial, di grup-grup WA, sehingga saya tertarik untuk melakukan riset tentang ini. Secara sederhana, pemahaman Ibu sebagai seorang dalam tanda petik sejarawan Dompu, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan pertarungan, perebutan dan konflik identitas antara Bima dan Dompu saat ini? Jadi setelah dari 2015 ya, mulai saya mendalami sejarah ini karena
warisan yang bisa saya kata justru karena saya tahu sejarah itu. Dan ada kalimat tadi bahwa selama ini kan orang Dompu kan disebut sebagai peminjam bahasa. Karena orang Dompu pun menggunakan bahasa ibunya dengan sebutan Gahin Bojo, bahasa Bima. Dan itu generasi saya dan generasi ayah saya juga mengenal itu. Sehingga dalam buku itu tulisannya yang bahasa Bima, Gahin Bojo itu di dalam buku sejarahnya. Cuman yang menjadi pertanyaan generasi sekarang, apa benar kita meminjam bahasa gitu. Nah, terus sebenarnya yang mendorong untuk perjuangan bahasa, memperjuangkan bahasa, berangkat dari suku juga itu yang sudah dibuat Sasambo, Dompu yang mana, jadi sering pertanyaan. Nah, ayo benar-benar saya mencari sejarahnya ini, apa benar orang Dompu ini meminjam bahasa Bima atau gimana gitu. Nah, ayo dari situ saya penelusuran, bergabung dengan peneliti-peneliti dan memahami ternyata polemik kan ketika kita menulis sejarah itu kan ada pihak-pihak tertentu yang benar-benar keberatan gitu. Ada apa ini gitu? Ada apa? Kan kita hanya menulis sejarah Dompu. Ada apa harus Nah, ternyata kesimpulan terakhir setelah beberapa tahun saya ternyata unsur bahasa itu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka kalau jadi setelah terutama saya ya yang menerangkan kepada teman-teman tuh sebenarnya ini kan ada juga yang bilang memang punya bahasa, mana bahasanya? Itu pertanyaan yang buat kita coba contoh satu kalimat aja gitu. Termasuk teman saya yang peneliti arkeolog, kalau memang punya ada bahasa Dompu, ya kira-kira satu kalimat bisa nggak itu? Tapi saya berpikir lagi, ternyata oh iya ya, memang beda, ada bahasa yang beda. Tapi ternyata saya pikir bandingkan dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kan Indonesia kan akarnya dari bahasa Melayu. Nah, tapi orang Indonesia mengakui itu akarnya bahasa Melayu. Nah, kan teman-teman masa ada satu bahasa namanya berbeda-beda kan gitu sanggahan teman-teman yang di sana. Tapi saya berpikir, ini satu bahasa kan namanya beda-beda. Orang Indonesia menggunakannya jadi bahasa nasional, jadi namanya bahasa Indonesia. Sekarang pun ada bahasa Malay. Orang Singapura tidak menyebut bahasa Melayu lagi, bahasa Malay. Nah, orang Melayu pun yang asing menyebut, dan itu pun tidak ada yang saling, orang Melayu nggak keberatan gitu loh, dibanding dengan propernya kita ini. Jadi akhirnya pertanyaan yang memojokkan sebenarnya tuh, emang mana bahasanya kalau memang ada bahasa Dompu? Tapi saya berpikir, jadi bukan masalah perbedaan bahasa. Tapi ada loh kamus bahasa Dompu yang saya lihat itu. Ada. Nah, jujur sih itu yang buat orang Bima. Oke. Jadi Yang di situ buatnya orang Bima. Orang Bima dan penerbitnya orang Bima gitu. Cuma bekerja sama dengan orang Dompu. Oke. Penulisnya Jadi, orang Bima. Ya. Ada beberapa istilah yang saya pikir di Dompu beda dengan di Bima. Ada beberapa. Mungkin karena percampuran antara bahasa asli yang dibilang bahasa Bima lama dengan bahasa Bima baru ya. Seperti contoh Bayam. Oke. Di sini kan Kadirasa, sana apa? Nadu. Dan masih banyak yang lain. Seperti yang istilah yang latar belakangnya sejarah Bima, Babuju. Sini kan Woto. Di Dompu Woto. Nah, itu salah satunya. Nah, artinya saya menyimpulkan polemik itu sebenarnya masalah bahasa itu penyebabnya. Bukan karena polemik yang sangat tajam tidak berhenti. Kalau budaya tidak termasuk. Kalau budaya yang lainnya, pas bahasa kan itu salah satu. Budaya sih tidak terlalu sebenarnya. Contoh dengan Sumbawa, saya pernah diundang ke Jepang dengan Sumbawa. Di budaya Sumbawa itu tidak ada bedanya dengan Dompu. Sampai Longaji, Ngakerapa dan hanya beda bahasa. Tapi tidak ada perbedaan, tidak ada perkelahian, perebutan antara Sumbawa dengan Dompu. Malah orang budayawan Sumbawa itu yang di Empang ya, itu mengakui ya sama daya karena dulu Empang itu pernah jadi bagian dari kerajaan Dompu. Mereka mengakui. Nah,
sekarang antara Dompu dan Bima ini hanya sebenarnya poinnya itu pengakuan. Oke, pengakuan. Pengakuan dan jiwa besar untuk mengakui bahwa karena di dalam sejarah Bima dan Bojo itu Abdullah Taya mengatakan kan bahasa dibagi dua kan, Oke. kelompok bahasa Bima Lama, kelompok bahasa Bima Baru. Nah, kelompok bahasa Bima Lama ini kan termasuk Donggo apa memang saya belum tahu ya. Donggo. Cuman teori aja Donggo, Tarlawi, Oke. Koro segala macam. Nah, bahasa Bima Baru kan yang disebut Gahin Bojo ini. Oke. Nah, itu artinya bahwa di Bima kan ada dua bahasa tuh. Oke. Nah, di Donggo hanya satu bahasa. Nah, bahasa Bima Baru ini dipakai juga oleh orang Donggo sebagai bahasa ibu. Oke. Nah, itu di Abdullah Tayyab. Jadi artinya literasi Bima mengakui bahwa Gahi Bojo bahasa Bima ini dipakai oleh orang Dongku sebagai bahasa ibu. Nah, kalau bahasa ibu itu kan artinya kan penutur asli kan? Oke. Iya, sama dengan penutur asli Dongku kan? Nah, artinya kan ada pernyataan bahwa orang Dongku minjam bahasa Bima karena sudah penamaannya Bima. Oke. Sebenarnya kan menyalahi teori itu. Oke. Gitu ya kan. Nah, intinya sekarang itu yang selalu disangkal sama teman-teman Bima di medsos itu tentang bahasa aja, bahwa mereka tidak boleh orang Donggo itu memiliki bahasa itu. Nah, sementara kalau yang saya lihat sih yang baru mengakui itu sebagai bahasa ibu ya buku Sejarah Bima dan Bojo itu. Oke. Baik. Iya. Tadi mana sempat sampaikan bahwa saya sudah membaca kitab Bo itu. Mudah-mudahan ibu juga sudah membaca itu secara final buku itu. Yang saya simpulkan dari buku itu tidak ada satu pernyataan pun yang mengatakan bahwa Dompu itu adalah suku Bojo. Bagaimana menurut ibu? Dalam buku kitab Bo ya? Kan itu kan buku menjadi buku induk dari teman-teman di Bima. Kitab Bo Sejarah Bima dan Bojo yang saya baca ya, yang saya sisir itu. Terus Kerajaan Bima dalam Sastra dan terus ada makalah yang ditulis oleh makalah ilmiah ya. Inaka Umari sama ada satu orang jadi berdua. Nah, di situ tuh ditulis suku Bima awalnya. Suku Bima dalam kurung Dombojo. Dan tidak ada yang seperti digiring sekarang itu dan keempat buku dari keempat literasi itu yang menyatakan suku Bojo itu atau tulisan suku Bojo saya belum ketemu kan di semua literasi itu. Malah yang punyanya Inaka Umari itu tidak tahu tahun barat si Hendra itu yang punya itu suku Bima dalam kurung Dombojo. Iya. Bukan justru orang ahli sejarah Bima ya menulis seperti itu tahun barat. Tapi ada data dari teman-teman itu yang 1990 sekian itu sudah ada penulisan Bima Dompu itu Bojo. Oke. Sejak kapan itu bahwa Dompu ini bagian integral dari budaya Bima atau suku Bima? Suku Bojo. Kalau menurut saya ya. Jadi waktu saya berangkat ke Mataram ya 83. Oke, 83 saya SMA kan hidup saya kan dengan seorang sejarawan. Oke. Nah, bahkan di bukunya beliau tuh bab satunya tuh suku Dompu. Siapa penulis itu? Ayahanda yang sejarah sekitar kerajaan Dompu. Oke. Dalam buku sejarah sekitar kerajaan Dompu. Iya, itu ada dibahas asal usul suku Dompu. Oke. Dan itu sudah sebenarnya sih belum diakui tapi oleh bupati dulu dan Dikbud Dompu ya sudah ditanda tangan gitu loh. Nah, ketika kembali dari Mataram 2015 kok ada Sasambo gitu. Sasak sama Bojo. Berarti suku Dompu ini menjadi bagian integral dalam Bima. Itu sejak Sasambo. Sejak Sasambo. Peluncuran Sasambo.
kalau ketika ketika Dompu itu digabung oleh Jepang tahun 1942. 1942 mereka gabung ke Bima. Apakah bukan sejak itu Dompu itu tergabung sukunya menjadi suku Mojo? Tapi kan diputus lagi. Oke. Nah, jadi 1942 ini kan secara politis. Oke. Nah, ini juga bagus dibahas. Tergabung secara politis, artinya dasar sejarahnya ada Dombojo, orang Bima, Dombojo atau suku Bima. Karena di dalam ensiklopedia yang dipublish, yang dicetak tahun 75 oleh Zuliani Hidayah. Ada, Saya punya bukunya. Nah, itu kalau suku Dompu halaman 113. Kalau suku Bima karena duluan B kan. Oke. Halaman 83. Oke. Nah, Ya. itu sudah ada suku Bima dan suku Dompu. Cuman memang suku Bima penjelasannya panjang karena mungkin pendataan Bima ya wajar Oke, ya. wajar. Suku Dompu itu hanya beberapa baris. Oke. Tapi suku Dompu itu penjelasannya tuh kelompok masyarakat yang menetap di Pulau Sumbawa bagian timur, sebelah utaranya Bima, gitu keterangannya. Nah, artinya bahwa sudah terdaftar di saya googling data statistik, ini pengakuan suku ya. Data statistik 2020-an itu 2022 kan masih suku Bima, suku-suku di NTB. Suku Bima, suku Dompu, suku Donggo mana ada? Oke, suku Donggo. Suku Kore mana ada? Ya. Nah, tapi 2024 kayak mungkin penyesuaian ada lagi suku Bima, suku Dompu, suku Mojo kan jadi data luar tuh. Itu di data pusat statistik. Bahkan tadi terbaru ya Bu yang dikirim oleh siapa tadi? Terbaru itu. Ya. Ada 4 suku di NTB. Iya. Diperjelas oleh suku Dompu. Nah, artinya suku Dompu ini secara kedaerahan lewat buku SKD kan sudah. Itu siapa yang menulis berita tadi? Ya apa? Tadi berita tadi pagi yang dikirim di grup ya? Nggak tahu belum saya ini. Oh ya. Udah, Bali. Detik Bali ya. Nah, Oke. Bali. Orang Bali. Nah, itu artinya bahwa pengakuan secara nasional di buku ensiklopedia itu sampai ada tahun ini ada kaos suku-suku tuh masih tertulis Dompu. Berarti mereka googling atau apalah gitu masih tertulis suku Dompu secara nasional. Secara daerah sudah ada pengakuan kan. Nah, secara provinsi aja yang sejak Project bisa di googling. Oke. Nah, Sudah Project Sasambo tahun 2010. Jadi bukan mereka 2019 Bu. 2010. Oke. Zaman gubernur. Nggak tahu gubernur siapa. Oke. Jadi sejak itu mereka memang tujuannya itu saya lihat untuk misalnya Bali kan satu identitasnya. Oke. Jadi mereka ingin menyatukan identitas NTB ini jadi satu. Cuma mereka tidak memikirkan segi historisnya gitu. Oke. Nah, akhirnya Dompu diwakili Bojo, Samawa pun tidak tercatat loh di ensiklopedia. Oke. Sasak juga enggak. Jadi Sasak, Samawa, Bojo. Nah, generasi yang saya jadi narasumber itu anak muda. Sasamba ini Dompu itu selalu pertanyaannya. Sasamba Dompu di mana? Akhirnya saya menelusuri. Ternyata baru 2010 itu. Itu sudah ditetapkan sebagai perpu Bu ya tahun 2010. Kan ada juga yang 2019 Bu tentang salah satu ya sahabat. Mungkin di perpu itu yang kedua itu. Mungkin. Dan itu bukan perda, belum perda. Saya bacanya di tahun 2019, saya belum telusuri yang 2010 karena di yang 2019 itu sudah masuk dalam perpu Gubernur NTB, peraturan Gubernur NTB perihal program strategis Provinsi NTB tahun 2019-2014 termasuk di dalamnya tentang masalah budaya yang menjadikan tagline Sasambo itu. Pernah Haji nanya Profesor Irwan yang orang Bima. Oke. Kan sahabatnya waktu sama-sama pansel. Jadi alasannya kenapa diwakili Bojo? Ya itu alasannya karena pernah digabung tahun 42. Itu. Itu kan penggabungan secara administrasi. Secara politis, secara politis dan administrasi ya, kan. Secara administrasi. Makanya tahun 46 kan
pasca Belanda Bab masuk. 7, bab 7 ada Besluitnya. Oke. Besluit A1 1947 itu diputuskan pembangunan itu ya. dipisah. Dipisah. Nah, terus sekaligus mengangkat Sultan Sultan Muhammad Tajul Tajul Arifin Arifin. terakhir. Oke. Nah, itu profesor itu kan karena pernah digabung, makanya Bojo. Nah, pertanyaan saya, apakah suku ini terbentuk secara politis, kecuali dulu ya. Kalau suku Dompu memang secara politis berbentuknya, tapi dulu gitu. Nah, apa secara politis itu bisa dibentuk karena itu. Nah, namun kan setelah itu kan ada pemisahan lagi. Nah, secara politis, secara administrasi benar-benar terpisah. Nah, artinya kalau menurut saya, kalau itu alasannya tidak ini gitu, tidak kena alasannya itu. Kalau itu memang alasannya dipilih Bojo untuk mewakili suku Bima Dompu itu. Dasarnya Jadi itu. dasar penggabungan itu pertama mungkin tadi pernyataan profesor itu ketika penggabungan secara administrasi zaman penjajahan Jepang. Iya, iya. Kemudian ketika ada tagline Sesambut tahun 2010. Iya, ya. Dan mungkin Saya diperkuat nggak tahun tahu, 2019 ya. Saya nggak tahu kapan dasar sejarahnya, saya belum Itu yang Iya. perlu kita cari tahu tadi. Ya, Perlu kita dasar cari tahu itu. sejarahnya kenapa bahasa Bima pun sekarang kan dirubah jadi bahasa Bojo. Oke. Ya, ada perubahan nama bahasa. Makanya dari kalau kita mikirin egosentris, Oke. nah masalah penamaan bahasa, orang Dompu pingin bahasa itu menjadi sebuah identitas, masa nggak boleh gitu loh. Oke. Dari bahasa Bima, dari bahasa Bojo aja bisa. Ya. Ya, dari bahasa Bojo jadi bahasa Dompu, atau mungkin kalau moderatnya itu bahasa Dompu Bima lah gitu. Oke. Atau bahasa Dompu Bojo kan secara tradisionalnya kan. Nah, itu. Nah, kalau saya pikir, saya buat sendiri, kalau mereka alasannya politis kan karena pada digabung kan sudah putus gabungannya. Oke. Nah, jadi nggak kena. Alasannya apa? Apa mungkin karena orang Dompu menyebut itu Gahing Bojo? Bisa aja alasannya seperti itu. Tapi kalau dengan gencarnya generasi muda ini menanyakan, ya meskipun lebih banyak yang ini ya nggak peduli ya bahasa itu, ya karena bahasa itu adalah sebagai identitas, ya sebenarnya dari situ sih perjuangan kita ya untuk menegakkan penyebutan. Dan kedua data kita yang tentang penyebutan bahasa Dompu di itulah di Bo Dompu yang Muhammad Tajul Arifin. Nah, itu yang belum ditemukan sampai hari ini, Bu ya. Ada. Kalau Bo itu ada. Ada. Saya ada fotokopinya. Fotonya bukan fotokopi. Foto Bo-nya tapi nggak semua. Ya termasuk yang itu yang Bisa mendapatkan itu, kan? kemarin saya tawarkan belum tertarik. Oh, Saya masih mencari masih mencari tahu ya. Saya Oke, saya kan tunjukkan. Tapi saya biasa begitu. karena karena memang dosen kemarin itu mintanya itu yang paling tidak yang asli gitu. Saya nggak berhenti sampai di situ. Nah itu Asal makanya tahu aja. ketika saya konfirmasi ke pembimbing, nah itu yang penting Mas, yang tulisan asli aslinya, ya. tulisan asli itu yang Nah, penting. buku yang dipegang itu salinan Bo Salinan. Dompu. Oke. Dan dari situ saya dapat inspirasi. Nah, ini kok ada sebutan bahasa Dompu. Nah, dan saya tahu itu salinan. Itu ketika zaman Tajul Arifin. Ya, Tajul Arifin. Oh. Muhammad Tajul. Loh, kok ini sebutan dari yang dia nggak biasa gitu. Oke. Saya penasaran. Nah, ini siapa sih? Saya mau lihat aslinya. Oke. Nah, saya mau lihat aslinya. Saya ke rumahnya, masih hidup beliau waktu itu, Karul Zaman. Oh, Karul Zaman. Saya lihat aslinya, saya ditunjukkan yang itu aslinya. Nah, saya disuruh bawa pulang foto. Cuma saya nggak foto yang bagian buku karena waktu kan. Oke. Jadi foto yang belum dipublish gitu. Oke, baik. Dan tulisan bahasa Dompu itu bukan hanya satu. Di buku itu pun beberapa kan. Oke. Ini lagi deh terkait dengan sekarang itu kan media massa memproduksi istilah-istilah. Ketika kita misalnya membuka Google identitas Dompu, pasti yang dominan muncul adalah
kata pasti akan muncul Bima Dompu. Bima Dompu, Bima Dompu. Bagaimana pandangan Ibu sebagai sejarawan tentang itu? Jadi yang saya sudah sama feelingnya dengan Pak Herman itu, ini penulisan Bima Dompu ini kan saya suka, kalau saya nulis kan Dompu Bima. Oke. Nah, itu langsung diprotes sama teman-teman Bima itu. Oke. Karena alasannya apa? Kalau alasannya Bima. duluan dalam abjad. Oke. Bukan historis, dalam abjad itu Oke. dilihat huruf B dari ini kok kekanak-kanakan saya. Berarti Oke. sudah berbicara tentang abjad lagi ini Bu ya. Oke. Oke, saya bilang. Kalau begitu, istilah tradisionalnya Bima kan bojo, Oke. Dompu kan dompu, tetap huruf D kan? Oke. Berarti dalam penulisan tradisional harus ditulis dompu bojo. Oke. Lah kenapa? Ya karena duluan huruf D dari M. Saya bilang gitu. Nah, memang itu secara psikologis pengaruhnya luar biasa. Jangankan saya generasi sekarang. Ada saya punya arsipnya, tapi harus nyari-nyari. Muhammad Tajul Arifin aja, waktu beliau sudah diangkat jadi sultan, itu masih ditulis Bima Dompu, beliau protes. Oke. Itu dipisah. Misalnya gini, Kesultanan Bima Dompu. Oke. Oh nggak boleh begitu. Ada coret-coret beliau gitu loh, surat apa mungkin masih draft. Itu harus ditulis Kesultanan Bima, Kesultanan Dompu. Jangan, itu kan masih seolah masih bersatu gitu loh. Jangankan kita yang sekarang. Nah, model makanya kan kalau saya nulis nggak Bima Dompu. Kalau saya pribadi yang nulis, selalu saya nulis Dompu Bima. Karena kesan subnya itu terkesan gitu. Dompu sebagai sub, ya sampai segitunya saya pikirkan dalam rangka bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi dalam rangka menaikkan dan sosialisasikan Dompu dari segi penulisan. Ibu sebagai pegiat sejarah Bima Dompu, walaupun Ibu konsen di Dompu, paling tidak Ibu paham juga tentang sejarah Bima. Iya, saya pelajari. Apakah ada kecenderungan dalam penulisan sejarah ini menyoroti atau mengabaikan aspek-aspek tertentu? Saya pelajari sejarah Bima itu untuk melawan itu apa? Mengcounter. Oke. Bahasanya teman-teman Bima yang menulis A, tapi sejarah realnya B. Oke. Gitu. Jadi saya selalu istilahnya kalau istilah orang ini kan kenali musuh supaya kamu tahu. Jadi saya motivasinya belajar bahasa Bima tuh, dan ternyata setelah saya tahu sejarah Bima seperti bahasa. Oke. Hanya kan literasi, salah satu literasi Bima mengakui bahasa Bima itu sebagai bahasa ibunya orang Dompu. Berarti kan orang Dompu kan diakui sebagai penutur asli, sementara teman-teman di luar mengatakan Dompu meminjam gitu. Sebenarnya literasinya menyatakan. Dan kedua, kenapa saya pelajari, ternyata sejarah Bima, salah satunya yang saya ketemukan, ternyata versi sejarah asal usul kerajaan Bima itu, rajanya ya, itu versi legenda itu kan Sang Bima menikahi telur-telur naga. Nah itu dianalisa, dikaji sama Zollinger. Dia membandingkan sejarah Dompu dan Bima waktu itu 1847. Jadi kalau dibandingkan versi sejarah Bima yang Sang Bima, siapa yang mengkaji tadi, Bu? Zollinger. Zollinger, oke. Ya. Dia membandingkan, itu dikutip di halaman 60 Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah. Kalau nggak salah halaman 60. Oke. Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah. Dari situ saya ketemu benang merahnya. Oke. Jadi kalau dibandingkan legenda Pulau Serpongga dengan apa yang diberikan kepada saya secara tertulis. Oke. Jadi di Bima itu secara lisan diungkapkan, di Dompu saat itu sudah punya catatan tertulis. Tahun 1847 bahwa keturunan dewa-dewa itu, Sang Bima dan lain-lain anak-anaknya itu berasal dari keturunan dewa dari Jawa dalam
dalam kurung Mojopahit yang sedang menduduki Dompu dan menjadi raja. Apa yang bisa diambil dari situ? Jadi benar apa yang dikatakan Profesor Agus Arif Munandar yang mereka tentang itu, bahwa Majapahit menundukkan Dompu dan mendirikan Bima. Jadi sebenarnya menurut saya ya, versus legenda itu cerita yang tersirat. Ini juga yang mau ada perjelas lagi. Pak Dompo ini cerita yang tersurat. Jadi sejarahnya itu Pak Dompo dilegendakan dengan dalam sejarah Bima Dompu adakah perbedaan yang signifikan tadi ada. Tentang peristiwa sejarah Bima Dompu Ada. Itu yang salah satunya. ditulis oleh ya tadi salah satunya tadi ya. Itu salah satunya. Jadi, Asal usul meskipun sejarahnya yang berbeda. kalau sejarah Bima itu kan legenda Oke. dan rata-rata Termasuk di kitab Bo misalnya. ya rata-rata sejarah permulaan termasuk di Dompu, permulaan sebuah kerajaan itu kan legenda. Oke. Termasuk di Singosari, legenda Ken Arok, legenda segala macam itu kan permulaan kan memang dengan legenda karena itu memang tidak ada catatan. Jadi cerita tutur yang menjadi legenda. Nah, legenda terbentuknya kerajaan Bima dengan Dompu itu beda. Kalau Dompu, Kalau Dompu itu dengan adanya persekongkolan persatuan Paranjuli oke. di wilayah Dompu. Nah, jadi muncullah ada satu pendapat yang muncullah Dompu karena Mencuri terkuat itu di bagian selatan Dompu wilayah Hu ya. Ya, wilayah Hu. Makanya dari situ Banyak situs-situs yang ditemukan di sana ya. Ya. Nanti kita bicara situs lengkap. Oke. Nah, itu kesepakatan dan jadi bukan legenda meskipun dibalut dengan legenda, tapi pembentukan kerajaan Dompu itu dari kesepakatan para Juhi untuk memilih satu pemimpin supaya mereka tuh tidak sering berkelahi gitu, yang bisa mengamankan wilayah Dompu ini. Nah, terpilihlah Cuy Petakula, itu terbentuknya kerajaan Dompu. Nah, setelah itu ada legenda Wadulopi namanya. Nah, legenda Wadulopi ini datang Pangeran Tulang Bawang dari negara Antabranta, dari Tulang Bawang dari Sumatera, Bukit Seguntang gitu menurut cerita tuturnya. Terdampar di Teluk Cemping. Nah, terus perahunya itu dari Wadulopi ya, jadi legenda juga. Perahunya itu membatu jadi Wadulopi. Gitu. Jadi kami warga sana menyebut legenda Wadulopi. Nah, Pangeran Tulang Bawang ini juga menikah dengan anak Cuy Raja pertama tadi. Jadi raja kedua ada juga menyebut raja pertama Dompu. Nah, saya telusuri untuk melihat kapan terbentuknya karena memang ada catatan. Kerajaan Dompu itu Pangeran Tulang Bawang ini nyambung dengan Kabupaten Kerajaan Tulang Bawang di Sumatera ya. Dan di sana juga saya kebetulan menantu tuh orang Lampung. Di Kabupaten Tulang Bawang. Ini. Dan waktu kita debat-debat itu, diskusi sejarah ada dari Sumatera. Oh, itu nyambung itu. Memang ada pangeran kita yang lari ke sana arah selatan. Jadi nyambung. Cuma saya nggak sempat masuk ke museum Kabupaten Tulang Bawang yang untuk mencari link. Nah, kerajaan Tulang Bawang itu eksis saat abad ke-7 jayanya. Nah, saya menurut imajinasi saya sih. Jadi saya pikir mulai itu kerajaan Dompu abad 7. Dan hasil riset Balar sudah menunjukkan di Dorompana itu ada keramik yang abad 9, keramik Cina. Jadi ada linknya. Ya, itu ahlinya ya, bagian ahlinya. Nah, kalau sejarah kerajaan Bima kan legenda Pulau Setonda itu Sang Bima mendarat di Pulau Setonda, menikahi Putri Naga, lahirlah telur-telur sebagai raja kerajaan Bima. Nah, cuman di arsip Kesultanan Dompu, terutama yang terakhir ini, ditulis memang puncak silsilahnya itu Sang Bima. Indra Kemala. Indra Kemala kan di kerajaan Bima kan disebut sebagai Raja Dompu. Tapi ada dua versi. Versi satu sebagai Raja Dompu, versi dua
dia raib di OIT apa-apa gitu. Oke. Nah, jadi kan ada ini juga versinya. Iya. Tapi di silsilah kerajaan Dompu, Indra tadi Sang Bima, Batara Dompu, Indra Kumala. Nah, ada salah satu di orek-orekannya di Dompu itu, Batara Dompu ini dalam kurung Indra Jamrut. Sementara di sejarah kerajaan Bima, Indra Jamrut itu sebagai Raja Bima, Indra Kumala ini sebagai Raja Dompu. Dan Indra Kumala tidak pernah ditulis sebagai Raja Dompu di catatan Dompu, hanya cucunya. Ya, jadi Batara Dompu, Indra Dompu, apa selanjutnya sudah hafal saya. Jadi kaitannya ke sana. Nah, makanya teman-teman bilang bahwa Dompu itu mulai dari dan berdasarkan silsilah itu. Mulai dari didirikan Sang Bima karena berdasarkan silsilah itu. Cuman berdasarkan catatan Zollinger itu yang saya kaji itu. Bahwa Sang Bima itu di Bima kan ceritanya mendirikan Bima, tapi di Dompu mendudukan Dompu. Nah, jadi analisanya kajiannya Profesor Agus Aris Menandar bahwa Majapahit mendirikan Bima, mendudukan Dompu melalui peristiwa Padompo itu. Nah, itu nyambung dengan halaman 60 itu. Menurut Ibu apa yang jadi poin kunci dari sejarah Bima Dompu saat ini? Saat ini atau dulu? Dengan kan perebutan identitas ini kan mulai muncul Jadi, kan saat ini Bu ya. Jadi, kalau dulu kan orang nggak tahu itu. Tidak. Jadi ada gambarannya Oke. di kerajaan Bima dalam sastra dan sejarah. Salah satu versi cerita Asa menurut Henry ini halaman 72 kalau salah. Di Kampret Pulau dulu ya. Ya. Itu ada versi yang perselisihan antara dua saudara, Indra Jamrut yang minjam kailnya segala macam baca. Nah, ini Henry menggambarkan itu perselisihan, ini gambaran perselisihan antara Bima Dompu. Jadi abad 14. Oke, yang 14 ya. Jadi tulisan dia tuh, jadi menurut kesaksian dua kitab kuno sejarah Indonesia, tidak ada lagi selain Negara Kertagama dan Palalaton ya. Oke. Pada abad 14 terjadi pembagian, ini kuncinya ini. Oke. Terjadi pembagian penduduk Pulau Sumbawa bagian timur. Bima Dompu Bima ini ya. Oke. Menjadi dua kerajaan, yaitu Dompu dan Bima. Makanya sejak itu terjadi perselisihan memperebutkan suku keduanya gitu. Itu. Jadi itu analisanya Henry dari salah satu versi cerita asal itu menggambarkan perselisihan. Jadi perselisihannya itu dari Sacak dibagi dua itu. Oke. Di abad 14 disebutkan dengan jelas di abad 14. Nah, dari pernyataan itu saya pikir abad 14 loh terbagi dua karena terbentuknya kerajaan Dompu dan Bima. Oke. Abad 14 Dompu kan berdasar negara Kertagama, negara Palaraton itu kan sudah menjadi sebuah negara yang diperhitungkan. Oke. 1331 disebut oleh Raja Mada. Dalam sumpah balapannya. Berarti menurut saya nih Iya, oke. dari situ berarti terbagi Dompu. duanya itu karena terbentuknya Bima. Dan Inaka Umari memang selalu masa hidupnya dia tuh Bima tuh dibentuk saat abad 14. Oke. Nah, ada dalam Henry juga, saya juga sudah Dalam catat buku ya? sari-sarinya itu pada abad itu memang tidak menyebutkan secara gamblang, Oke. tapi pada abad itu saat Abad 14 Bima ya? terbentuk abad 14 gitu. Terus pada abad 14 itu, nah Henry juga menyatakan bahwa Bima itu baru tercatat pertama kali dalam sejarah Indonesia itu 1365 dalam negara Kertagama itu menurut Henry. Jadi saya pelajari itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menemukan benang merahnya ini. Jadi saya pikir sih benang merahnya di situ, seperti yang disampaikan oleh Profesor, dan kan ada lambang matahari di sana, lambang Majapahit.
Ini berkaitan dengan bahasa, Bu. Sepengetahuan Ibu, Mm-mm. apakah bahasa Bima sudah ditetapkan sebagai bahasa Indo? Hmm, Misalnya kalau di Jawa misalnya bahasa Jawa itu misalnya di Madura sudah ditetapkan sebagai bahasa ibu dalam satuan pendidikan Oh, atau saya dalam nggak tahu. dalam kebijakan atau dalam perda. saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi penetapan bahasa NTB itu, tapi saya dengar kemarin waktu mau buat mulok yang kedongguan ya, Oke. karena sudah bahasa itu katanya sih sudah, tapi bahasa Bojo. Oke. Cuma saya belum ini sih, baru-baru ini tahun ini. Ya, paling tidak Ya. ada dapat gambaran mungkin Ibu. Cuman mesti dicek lagi di Oke. lembaga bahasa. Oke, terakhir Bu, ini masalah tagline Sasambo. Hmm. Bagaimana pandangan Ibu tentang tagline Sasambo saat ini? Pada saat saya sadar itu Sasambo Oke. ya, donggunya mana? Nah, bahayanya kalau secara istilah tradisional kan, Bima kan Bojo, istilah tradisionalnya, ya nggak? Oke. Terus benar ada ngomong ada donggo alire, Oke. saya juga bingung di situ. Cuman nggak bisa sering saya pancing di Facebook itu, ayo donggo bangkit. Jadi ada hubungannya dengan donggo gitu lah, ayo donggo bangkit gitu. Kayak gitu. Tapi begitu ada penghinaan itu, lo sasraan. Iya. Kok saya mari di Facebook? Padahal sering saya pancing itu. Nah itu adanya. Nah, artinya bahwa gini loh, Sasambo, Sasak, Samalam, Bojo. Sementara Bojo ini kan 3 literasi loh yang menyatakan KBBI Bima itu artinya Bojo itu Bima. Oke. Coba cek KBBI. Sudah. Buku Sangaji Bo Sangaji Kai halaman 600 sekian. Oke. Di istilah kata, istilah bahasa itu Bima Bojo. Terus di sejarah Bima dalam Bojo, Bima itu malah itu sudah dipatenkan kalau di buku itu. Oke. Tidak boleh ada misalnya gini, bahasa Bima gahi Bojo, itu nggak boleh dibalik. Bahasa Bojo gahi Bima, itu nggak boleh dibalik. Ini sudah kesepakatan. Oke. Tapi apa buktinya sekarang? Kan bahasa Bojo kan? Oke. Ya, seperti itu. Artinya gini nih, kalau misalnya gini, budaya Dongpu ini jangan dipinjam. Saya lagi nulis buku Apa itu buka apa Bu? mozaik warisan budaya di Kabupaten Dongpu. Oh yang kan sudah ada filenya itu Bu. Sudah ada ya? Iya. Sudah, maaf. Soalnya saya Oh, lagi iya. garap. Sudah ada ya? Ya. Ini menunjukkan budaya Dongpu dari zaman Paleolitik. Dari sebelum orang Austronesia datang ke Dongpu. Ini. Iya. Sudah ada orang Dongpu asli. Budaya Dongpu kan judulnya. Nah, ketika itu diganti dengan Bojo, apa kita tidak menyalahi sejarah? Ini budaya Dongpu loh. Dan sebelum dan kata istilah Bojo itu istilah serapan dari Dongpu. Nyambung enggak? Oke. Istilah serapan di Dongpu yang dibawa oleh orang-orang Bima yang menetap di Dongpu tahun berapa Pak Sudarman? 1934. Nah, jadi ketika berubah jadi suku Bojo, jadi budaya Dongpu ya, bukan Dongpu ya, Oke, Dongpu ya. budaya Dongpu dari 1934 ke atas itu diganti dengan budaya Bojo Oke. dari segi penamaan, dan itu sudah menjadi milik Bojo. orang Bima. Oke. Nah, apa itu yang kita mau biarkan? Nah, satu. Kedua, istilah tradisional orang Bima kan Dongbojo. Istilah tradisional orang Dongpu, Dongpu. Orang Donggo, Donggo. Nah, kalau suku Bojo dalam kurung Bima Dongpu itu frasa dan artinya kan Dongbojo kan? Oke.
Makanya sekarang kan sudah, dulu kalau saya nonton pertunjukan biola, itu kita sebut diri biola. Sekarang apa? Rawang bojo. Oke. Jangan kampo. Itu sudah jadi jangan bojo sekarang. Oke, jangan bocor ya. Ya. Terus lo irasa, kita lo monca, lo Oh, iya. keta, lo nggak ada lo bojo. Sekarang sudah lo bojo. Suku Rasam dari suku Bojo dan lain-lain. Suna rasa, sunam bojo. Oke. Terus gimana dengan budaya Donggo? Oke. Yang konon katanya sebagai suku asli. Suku asli dan diakui sama Pak Abdul Tayyip. Nah, apa kita mengkhianati generasi? Ya kita warisi yang dengan penamaan yang berbeda. Dan satu, sebagai orang bahasa Pak Herman, frasa Dongpu itu akan hilang. Oke. Ketika suku bojo, jangan bojo, dong bojo, frasa Pak bahkan Donggo sekarang sudah Nggak diperhitungkan Bu ya. Dan memang dari dulu Bu, orang Donggo nggak pernah diperhitungkan. Sejak zaman itu stigma. Sultan Ibrahim. Ini loh, saya nah, yang mengherankan, saya waktu ada tim dari Jakarta mau buat film tentang budaya, mau cari orang Donggo, suku Donggo dan suku Dompu, aneh kan? Saya tanya, kok nggak cari suku Bojo? Nah, kita googlingnya suku Donggo gitu. Nah, kan datang toko-toko Donggo tuh. Iya, katanya beliau udah pada sebut, iya, kita ini Donggo tapi disuruh sebut Dombojo. Oh, berarti ada pergolakan batin juga saya pikir. Cuman mungkin orang Donggo mungkin sekarang secara lebih bagus sih, yang konfrontasi seperti kita. Iya. Secara ilmiah Kalau lah lagi gitu hanya ya. sekadar meluruskan sejarah, misalnya kemarin ada penghinaan tentang Lakon Donggo dan lain-lain sebagainya, itu kan malah hanya untuk hadir di media untuk menjelaskan ini loh dasar sejarahnya. Itu kan hanya apa ya, ungkapan penghargaan itu kepada anjing miliknya orang Di Donggo. Lombok juga ada Pagah Raya, karena satu-satunya berani melawan Bali dulu, kan dijajah Bali kan, itu hanya orang Praia. Ini disebarkan fitnah juga. Tahu? Pagah kan tele aus lain tak. Pagah Telengare. Iya, itu disebarkan juga di Pagah Praia. Sampai sekarang itu orang Praia nggak suka dibilang itu. Sama sih, nama Manggarai, nama negara itu jadi makian, stigma. Dan itu ahlinya. Termasuk Dongpo nggak punya budaya, itu benar-benar almarhum Alan Malini itu saya nggak tahu dia gimana, dia plagiat buku orang Dongpo, dia apa ya, beliau bilang apa sih, Dongpo nggak punya budaya pokoknya. Mada sudah membaca juga buku beliau. Iya. Nah, pernyataan-pernyataan itu kan yang Madama yang analis itu, pernyataan-pernyataan dari budayawan Dompu, buku-buku teks Iya. Dompu. Saya kan ada tulis nanti setelah Pak Dompo ini baru saya lagi eksis lagi bahwa itu kan akulturasi. Oke. Mereka juga orang bilang pakai baju Bugis, orang Bugis juga protes. Nah harusnya mereka bangga dengan Donggo yang asli, termasuk bahasa, keseniannya. Kan Donggo kan termasuk kayak Baduy kan, enggak? Kecuali bahasa ya. Nah, Koni Profesor Profesor Kamal ya. Oh, Kamal. Nah, kan menurut saya sih baca aja sih belum turun gitu. Nah, bahwa bahasa Bima Lama, tapi Alan Maliki zaman sekarang dia mengulang juga itu bahwa bahasa Bima Lama itu Donggo, Tarlawi Oncau kemarin. Bahasa Bima baru ya kesok deh nih bahasa Bima baru ya bisa dapat dibuat nggak itu dicampe nah. Ya, kalau itu sarapan kan berarti bukan bahasa asli ya? Iya kan, satu ini makanya saya tanya Pak Herman tuh di grup itu, tapi cuman nggak ini jawabannya. Maksud saya tuh gini, kalau apa buktinya orang Dongpo menyerap bahasa luar, kan harus ada bahasa ibunya yang bergeser. Seperti di Bima kan ada bahasa ibu yang bergeser, bahasa Donggo, bahasa Kolo, bahasa Oncau mereka. Nah kalau ini bahasa, nggak boleh ada dua suku, satu bahasa nih Alan ini. Nah ini
bahasa Dombo, bahasa Oncao kan? Kenapa satu suku Bojo? Oke. Kan kebalikan dari ini. Nah itu. Tapi kalau satu bahasa, dua suku, Baduy Sunda kan bahasanya sama. Oke. Tapi mereka suku yang berbeda karena geografis. Sama belah Dombo Bojo nih karena geografis. Dekat ya. Ya. Nah itu. Cuman kan untuk membuktikan itu kan harus dengan ahlinya. Iya benar. Ya, tidak ada bahasa ibu yang bergeser di Dompu, karena ada satu bahasa, tidak ada bahasa lain yang membuktikan bahwa menyerap bahasa. Jadi orang berbimbang ke sini itu bahasanya sama dengan orang Dompu, beda dengan sana, malah disebut bahasa Bima baru. Bahasa Bima baru kan. Bahasa Bima lama diakui bahasa Dompu. Iya. Malah sukunya dari akui. Oke, terima kasih Teteh. Iya. Atas Saya berharap waktu ini untuk bermanfaat untuk wawancaranya, penguatan kebudayaan karena Dompu. teknik wawancara yang saya pakai sekadar untuk mengkonfirmasi dari sejarawan Bima, sejarawan Dompu dan Bima. Mungkin minggu depan Mada juga akan mulai turun ke Bima. Iya. Oh jadi wilayahnya Bima juga ya? Bima Dompu. Oh Bima Dompu. Oh iya sih. Bukan hanya sekadar Dompu, biar berimbang. Tapi saya pikir saya punya pandangan tadi ya. Oke. Tapi kan saya bukan ahlinya. Tahu diri saya orang awam hanya logika aja. Oke. Jadi ahlinya ya yang harus menyuarakan itu. Katanya Bu Yati harus yang punya SIM gitu. Yang mungkin mudah bermanfaat lah dituangkan ke nggak apa-apa dituangkan secara ilmiahnya oleh ahlinya. Ya ujung-ujungnya untuk kepentingan Dompu sih. Kalau saya sih. Mudah-mudahan. Apapun hasilnya nanti kita harus karena ini riset ilmiah. Ya. Paling tidak saya sudah berusaha untuk menghadirkan ini loh pertemuan saya tentang konflik identitas di Dompu. Terima kasih Teh. Alhamdulillah. Saya terima kasih. Ngambil topik yang melawan arus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.